Halo Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika di Weekly Outlook PT Valbury Asia Futures. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan dampak bagi pasar untuk minggu ini. FOMC Minute menegaskan kenaikan rate di bulan Maret adalah bagian dari melunak inflasi. Namun kondisi terkini dengan terus melonjaknya inflasi, maka perlu adanya langkah agresif The Fed pada pertemuan Mei mendatang. Bank Sentral Australia tidak merubah suku bunga pada 0,0%, di mana ruang kenaikan suku bunga akan terlaksana pada sementara kedua tahun ini. Dan untuk emas masih bertahan pada range 1.900 sampai 1.950 karena kekhawatiran terhadap tingginya inflasi global. Harga minyak sudah tembus di bawah $100 per barel karena negara maju sepakat untuk melepaskan cadangan minyak hingga 1 juta barel per hari. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk pekan ini, serangkaian data inflasi akan dirilis pekan ini dari Cina, Amerika Serikat, Inggris. Data inflasi untuk bulan Maret diperkirakan akan mengalami lonjakan. Rapat Bank Sentral Selandia Baru, Kanada, dan Eropa turut mewarnai sentimen ekonomi pekan ini. Dua bank utama yakni Selandia Baru dan Kanada diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya. Dan untuk data penting di minggu ini, di hari Senin, tadi pagi inflasi konsumen Cina mengalami lonjakan 1,5% secara tahunan di bulan Maret, di mana sebelumnya 0,9%, sedangkan inflasi produsen naik dan diperkirakan 8,3% dari sebelumnya 8,1%. Siang harinya, data GDP bulanan dari Inggris yang diperkirakan melambat 0,2% di Februari dari sebelumnya 1,1%. Sedangkan industrial production dan manufacture production pun diperkirakan turun. Dan di hari Selasa, cukup penting data dari hari Selasa di mana Jepang dan Amerika Serikat akan merilis data inflasi yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Dari Eropa akan merilis survei Zoo Economy Sentiment, baik dari Jerman, Uni Eropa, dan diperkirakan mengalami penurunan. Dan di hari Rabu, pagi harinya ada rapat Bank Sentral Selandia Baru yang diperkirakan menaikkan suku bunga acuan 25 pips menjadi 1,25%. Inggris dan Amerika Serikat akan merilis data inflasi baik dari inflasi konsumen untuk Inggris dan inflasi produsen untuk Amerika Serikat. Kedua data tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan. Malam harinya, rapat Bank Sentral Kanada yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 1,0%. Dan di hari Kamis, pagi hari data ketenagakerjaan Australia baik unemployment dan unemployment change yang diperkirakan turun. Malam harinya, rapat Bank Sentral Eropa yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga rendahnya pada 0,0%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan naik 175.000 dari sebelumnya 166.000. Penjualan retail Amerika Serikat yang diperkirakan selama Maret akan naik 0,6% dari sebelumnya 0,3%. Selain itu, ada data Michigan Economy Sentiment yang diperkirakan turun 58,8 dari sebelumnya 59,4. Dan untuk aset-aset yang bisa diperhatikan untuk minggu ini, euro secara mingguan catat pelemahan dalam berada di bawah 1.0900. Euro tengah menguji area double bottom di weekly ini di 1.08800. Bila tembus dan penutupan di bawah area tersebut mengalami pengancaman untuk turun hingga 1.0600. Tekanan diperkirakan akan terjadi pekan ini sehingga level area untuk pekan ini berada di 1.0600 hingga 1.1000. Dan untuk pound sterling, tekanan weekly cukup kuat bagi pound sterling di mana kini tengah menguji area support di 1.3000. Penembusan area tersebut memberi ruang penutupan lanjutan hingga 1.2800. Namun sebaliknya, penutupan di atas 1.3180 membalikkan potensi menjadi menguat. Untuk pekan ini masih berada di bearish pada pound sterling, range trading berada di level 12800 hingga 1.3200. Dan untuk emas, terjadi rebound di pekan lalu, emas sempat menyentuh level tertingginya di mingguan 1948. Area 1950 menjadi resisten penting pekan ini, di mana penutupan di atas area tersebut memulihkan penguatan untuk emas kembali mendekati 1960 hingga 1970. Namun sebaliknya, tren penurunan jangka pendek terjadi bila penutupan di bawah 1900
Dalam perdagangan pekan ini diperkirakan tekanan terbuka karena diimbangi sisi fundamental yang menguat untuk USD dan berdampak pada emas, dan range trading untuk pekan ini di level 1880 hingga 1960. Baik smart investor, kesimpulannya pasar pekan ini akan terfokus pada serangkaian data inflasi dan bank sentral utama. Kenaikan suku bunga akan diterapkan pada bank sentral yang rapat pada pekan ini diiringi dengan lonjakan inflasi. Harga minyak terus melemah dan diperkirakan akan terus berlanjut karena tekanan dari pelepasan cadangan minyak oleh Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Indeks dolar masih menunjukkan perform bullishnya di tengah prospek kenaikan rate agresif The Fed. Pasar mulai mengesampingkan soal politik. Baik smart investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa.